Gimana kabarnya? Hmm? Wow. Baik. Gigi gimana, Mat? Oke, nggak tahu tuh. Kemarin diperiksa atau dicabut? Diperiksa. Diperiksa. Dikasih obat berarti? Mat? Iya. Dikasih obat. Berarti belum sepenuhnya sembuh ya? Ya, Mat ya? Eh, ya teman kakak juga belum sembuh, Mat. Orang tuanya ke sini tadi. Bawa dia ke rumah sakit. Kakak nggak bisa. Naik demamnya, Mat. Ahmad gimana? Makin baik atau tetap kayak biasa? Nggak ada perubahan? Nggak Nggak ada perubahan? Hmm? Nggak ada, Mat. Hmm? ada. Apa? Kakak kurang banget. Apa, Mat? Ada. Nggak ada. Semoga lekas sembuh lah ya. Kenapa dimatikan kameranya? Kakak mau lihat Ahmad nih. Kemarin berangkat jam 10 ya, Mat ya? Ya, berangkat jam 10 terus baliknya kapan, Mat? Sore. Oh, Hmm? sore. Sore. Sekitar jam 4 lah ya, atau jam 5. Itu berarti perjalanannya 4 jam ya? Eh, 6 jam dong ya? Kalau jam 4 lama berarti, Mat. Oh, ini juga ya, keluar juga main-main ya? Hmm. Berarti besok Ahmad udah nggak di rumah ya, Mat? Tahu. Hmm, kasihan adik. Oke, Mat. Kita lanjut materi ya. Nanti kakak aja yang ngoding. Nanti kakak kasih catatan kakak ya. Oke? Atau Ahmad mau ngoding juga? Hah? Enggak dulu. Ntar dulu. Enggak dulu. Oh, enggak. Oke deh. Nanti kakak kasih catatan aja mungkin ya. Oke? Ya, jadi sekarang materinya itu visualisasi data atau istilah data analisnya itu data visualization. Seringnya gitu ya. Oke, sekarang hari ini kita akan melanjutkan persiapan presentasi kita kepada investor atau pitching ya namanya. Jadi langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh Ahmad itu yang pertama menemukan masalah, kemudian dari data yang ada kita ekstraksi informasinya, kemudian disiapkan, dibersihkan datanya, kemudian melakukan riset, penelitian kemarin ya. Dipapankan banyak kita tulis sumber penelitian, kemudian apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya ide-idenya. Dan now ya
We need to visualize our data. Oke, Mat? Oke. So, eh ini merupakan metode-metode visualisasi yang cukup populer. Ada jadwal, ada diagram, ada ilustrasi, dan ada video, ada peta mental. Sebentar, Mat ya, kakak mau minum bentar. Oke, ada jadwal, diagram, ilustrasi, video, dan peta mental. Nah, yang dua ini, jadwal dan diagram itu ternyata dapat diaplikasikan ke data. Ilustrasi ini bisa nggak, Kak? Bisa, tapi agak susah. Sama dengan video, ya. So, mengapa visualisasi data itu diperlukan? Jadi, pertimbangannya dua opsi ya, untuk menyajikan kumpulan data yang sama. Jadi, Mat, kalau kakak tanya, penyajian data mana yang menurut Ahmad itu lebih meyakinkan dan lebih seru gitu untuk dilihat, lebih nyaman untuk dilihat? Apakah yang nomor satu ataukah yang nomor dua, Mat? Wah, ada Hmm? dua. Nomor dua ya, karena lebih ya berwarna, ada coraknya, lebih menarik lah intinya. Gitu, Mat ya. Oke, sekarang kita akan belajar membuat ini ya. So, informasi visual dalam bentuk diagram lebih baik dirasakan, itu betul sekali. Dan memungkinkan kita menyampaikan gagasan utama dengan cepat dan efektif. Yang intinya adalah kalau kita memvisualisasikan data itu lebih informatif dan lebih seru untuk dilihat. So, hari ini Ahmad akan belajar cara berpindah dari versi pertama penyajian data ke versi kedua, yaitu visualisasi data menggunakan Pandas, ya. Oke, membuat grafik dan diagram pada tahap visualisasi adalah salah satu tugas penting dalam analisis data. Jenis diagram apa yang Ahmad ketahui sebelumnya? Tahu diagram bundar, Mat? Eh, Linier, berbentuk kolom, ada banyak lagi ya, tapi nanti kita belajarnya beberapa dulu. Gimana cara membuat diagram dengan Python? Nah, di sini dia. Untuk membuat diagram, kita akan menggunakan metode plot dari perpustakaan Pandas ya. Matplotlib itu adalah perpustakaan Python yang memungkinkan kita melakukan atau menampilkan data atau grafik di layar ya. Kemudian dari Matplotlib kita akan mengimpor modul PyPlot yang dalam hal ini nanti dalam modul ini kita memerlukan metode .show kalau nggak pakai notebook. Kalau pakai notebook kita nggak perlu metode .show. Jadi ada dua yang kita bakal pakai, Mat. Yang pertama Pandas ya. Di sini aja Kak tulis Pandas. Kedua Matplotlib, Mat ya. Ingat, Mat? Yang pertama apa? eh, Kedua? makro, Iya, Matplotlib. Betul sekali. Nah, kemudian gimana cara mengimport modulnya? Ahmad bisa mengimport modulnya seperti ini. Import pandas spd and import matplotlib.pyplot.splt. Begitu, Mat ya. Oke, sekarang, ups, eh, metode plot digunakan untuk membuat grafik berdasarkan data kuantitatif, berlaku untuk objek series dan data frame. Nah, ini nanti Mat, misalnya kita punya data ya seperti S ini nih, datanya ada
10, 5, 15, 20, 10. Kemudian sumbu X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita dapat menggunakan dot plot, kemudian dot show. Nanti dia akan menampilkan datanya itu seperti ini, Mat. Jadi ini 1,10, 2,5, 3,15, dan seterusnya. Gitu, Mat ya. Kemudian, jenis data apa yang dapat diplot menggunakan grafik garis? Ya, grafik garis itu digunakan untuk memantau perubahan kuantitatif, kuantitas tertentu selama periode tertentu. Mari kita kembali ke kumpulan data yang menyimpan data aplikasi dari Google Play Store. Terus gimana cara membuat grafik garis berdasarkan data aplikasi? Yang pertama yang harus kita tanyakan, data apa yang mencerminkan perubahan indikator apapun selama periode tertentu? Jawabannya adalah tidak ada data seperti itu. Namun, ini bukan berarti bahwa kita tidak dapat membuat grafik garis dalam proyek. Semuanya akan bergantung pada hipotesis yang diuji dan datanya yang kita gunakan. Metode plot dapat menghasilkan berbagai jenis grafik. Jenis bagan dapat diatur menggunakan parameter jenisnya. Jadi, mari kita pertimbangkan nilai apa yang dapat diambil oleh parameter kind dan diagram apa yang akan dibangun tergantung pada nilai-nilai ini. So, di dalam metode plot, di dalam tanda kurung dot plot itu, Mat, plot, kita dapat menempatkan parameter namanya kind atau jenis grafik yang kita inginkan. Jenis-jenisnya apa aja, Kak? Yang pertama, histogram disingkat menjadi his, box plot disingkat menjadi box, scatter plot disingkat menjadi scatter, pie disingkat menjadi pie plot disingkat menjadi pie, bar plot, bar h, and then line. Begitu, Mat ya? Oke. Jadi ini untuk apa tadi, Mat? His ini untuk apa? His Iya. histogram ya. Mat, masih bersama Kakak, Mat? Oke. Nah, ini keterangannya. Histogram itu adalah ya nantilah lihat ya ini keterangan yang sudah Kakak jelaskan tadi. Nah, sekarang when the best time to use histogram in visualizing our data? Kapan waktu terbaik untuk menggunakan histogram untuk memvisualisasikan data kita? Yang pertama, histogram itu menunjukkan distribusi nilai suatu karakteristik tertentu, Mat, antara nilai minimum dan maksimum. Nah, secara default, rentang distribusi dibagi menjadi 10 interval. Itu nanti artinya batangnya itu ada 10. N jenisnya itu nanti yang kita pakai his, ya. Nah, ini contohnya, Mat. Ya, jadi Ahmad, boleh dilihat dulu, Mat. Jadi Ahmad ini nama kolomnya, ya. Nama datanya, kemudian dot plot untuk membuat grafiknya, kemudian kainnya his. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, gitu, Mat. Ya, oke, Mat? Aman? Sejauh ini aman? Mat? Aman. Oke. Nah, sekarang gimana cara mengubah jumlah kolom ini nih? Batang-batangnya ini gimana cara mengubahnya? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya inginnya dia jadi 100 atau 50, Kak. Gimana caranya? Kita dapat menambah parameter namanya bins, ya. Bins ini apa? Ini adalah jumlah dari batang-batangnya ini. Jadi kalau binsnya 5, ya dia jumlahnya 5. Kalau 200 ya dia jumlahnya 200. Gitu, Mat ya. Oke, bins ini apa tadi, Mat? Untuk mengubah
Mat, Ya. untuk mengubah apa binsnya? Mengubah batang-batangnya ini ya. Jadi kalau binsnya 5, batangnya 5 ya. Gitu Mat ya. Oke Mat. Oke, kalau gitu lanjut ya. Nah, sekarang kapan kita harus mengubah jumlah kolomnya, Mat? Nah, caranya adalah, sorry, keadaan yang menentukan kita harus mengubah jumlah kolomnya adalah, ya, yang pertama, ini Mat ya, saat kita mendapatkan sesuatu yang kita pikir, ya, apa namanya, eh tidak tidak rata turun gitu ya. Itu salah satunya. Ada nggak yang lain? Ya, kita bisa membuatnya menjadi kalau dia bergelombang gini, kita bisa juga mengubahnya menjadi supaya jangan bergelombang gini, supaya rata. Kita bisa juga mengubah jumlah kolom atau jumlah batangnya. Begitu, Mat ya. Nah, sekarang gimana cara memperkirakan distribusi nilai dalam kasus ini? Ya, jadi di sini saya ingin memvisualisasikan price dengan tipenya itu berbayar. Nah, untuk melakukan ini kita menggunakan jenis diagram lain yaitu kotak kumis atau box plot ya. Kotak kumis itu adalah bagan yang secara bersamaan menampilkan median, kuartil bawah dan atas serta nilai maksimum dan minimum dan outliernya. Nah, jenisnya dot plotnya sama kainnya tapi adalah box. Begitu, Mat ya? Oke. Oke, Oh, outlier itu apa, Kak? Pencilan ya, biasanya disebut outlier, pencilan. Itu data yang menonjol di antara nilai yang umum atau data yang berbeda, Mat. Contohnya, Ahmad misalnya punya eh, buah eh, 100 buah warnanya hijau semua, Mat. Oke? oke. Kemudian Ahmad punya 3 buah yang warnanya kuning. Nah, itu bisa disebut pencilan karena berbeda dengan nilai data yang umum, yang hijau tadi. Paham, Mat? Paham. Apa itu pencilan, Mat? Kalau gitu. Data ya, apa nama data? Data yang berbeda atau yang ya berbeda dari data pada umumnya gitu Mat ya. Jadi misalnya Ahmad di apa di pondok Ahmad itu teman-teman Ahmad 200 teman Ahmad itu hobinya main bola, kemudian eh, apa namanya? Main bola dan olahraga catur gitu. Tapi Ahmad sendiri yang hobinya ngoding sama main game. Nah, itu beda tuh. Beda sendiri. Ya, jadi itu disebut pencilan. Gitu, Mat ya. Oke? Oke, Mat? Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, nanti bentuk dari diagram pencilan itu kurang lebih seperti ini nih. Nah, sekarang kakak jelaskan nih ya, apa maknanya ini. Jadi yang ini, Mat, ini kan bentuk eh, nanti bentuk diagramnya, Mat ya. Masih di tempat, Mat? Ahmad. Masih di tempat ya? Ahmad? Mat? Ya. Nah, jadi kan bentuk diagramnya itu seperti ini, Mat ya. Nah, kakak mau tunjukin apa makna-makna setiap bagiannya. Oke? Nah, yang ini, Mat, yang pertama yang ini nih, Mat, Kak Ahmad masih Ya. di tempat kan? Ini adalah Heeh. nilai minimum datanya, Mat. Nilai minimum datanya.
Kemudian yang ini merupakan median dari datanya. Median itu nilai tengah, nilai di tengah-tengah ya, 50%. Kemudian yang ini adalah nilai maksimum datanya. Maksimum datanya. Kemudian yang ini nih, yang titik-titik ini barulah disebut outlier, ya. Outlier atau pencilan. Gitu, Mat ya. Oke. Kemudian yang ini apa, Kak? Nah, ini disebut persentil ke-75 atau data eh, representasi data ke-75. Kemudian yang ini nih, ini nih sebelum minimum itu persentil ke-25. Oke, gitu Mat ya. Oke, jadi sekarang kalau kakak tanya, Ahmad sudah paham kan? Nah, ini apa Allah Mat tadi? paham. Hah? Allah paham. Oke, ini apa Mat kalau gitu? Mat, yang kakak kasih lingkaran ini apa Mat? Nilai, nilai max. Iya, nilai maksimum, max ya. Kemudian yang ini Mat nih, paling ujung. Nilai Baik. min, Min. minimum ya. Minim. Ah, nilai minimum Minim. ya. Ya. Kemudian yang tengah ini Mat nih, apa ini? Me, Median. iya, pintar. Nah, kemudian yang titik-titik ini Mat, apa ini? Yang titik-titik nih. Apa namanya tadi? Out, out, Pensi. outlier ya. Maksudnya. Iya, atau pencilan. Begitu, Mat ya. Nah, ini keterangannya, Mat. Jadi, nilai ini nilai minimum ya. Ini nilai minimum. Ahmad ngechat ya. Ah, kemudian. Oh ya. Nilai ini nilai minimum, Mat. Kemudian ini Ya. maksimum ya. Ah. Iya. Nah, kemudian ini kumisnya, Mat nih. Garisnya inilah yang disebut kumisnya ya. Jadi kalau ada orang yang kumisnya garis-garis, oh, jangan bilang dia, wah itu box plot tuh gak kumisnya. Jangan gitu, Mat ya. Ya kumis pada orang mah beda gitu. Gitu, Mat ya. Kemudian ini persentil ke-75 atau kuartil 3. Ini median persentil ke-50 atau kuartil 2. Kemudian ini persentil ke-25 atau kuartil pertama. Begitu, Mat ya. Oke? Oh, Oke. Nah, sekarang sebagian besar nilai terletak di dalam kotak. Iya, betul. Jadi sebagian besar nilai datanya itu terletak di sini ya. Oke, sekarang gimana? Nah, ini tadi yang titik-titik itu baik atas ataupun di bawah itu namanya outlier, Mat ya. Oke? ya. Oke. Tadi yang titik-titik ini namanya apa, Mat? Out? Layar. Oke, nice. Oke, sekarang gimana outlier mempengaruhi kualitas data mining? Data mining itu kita nambang data ya, kita manage data dan lain sebagainya. Bahaya dari outlier itu apa? Ya, kakak bukan, kalau kakak sih bahasanya bukan bahaya ya, tapi lebih ke efeknya ya, bukan bahaya. Karena outlier itu juga bisa baik loh. So, yang pertama outlier dapat terjadi karena kesalahan data entry atau entry datanya gitu ya. Kemudian, outlier mendistorsi. Mendistorsi itu artinya
bisa mengurangi, bisa juga merusak ya, atau ya tidak membuat hasilnya bagus lah gitu. Mendistorsi hasil penghitungan statistik. Contohnya min aritmatik atau rataannya. Kemudian adanya outlier menunjukkan heterogenitas. Heterogenitas ini tahu Mat? Tahu. Apa heterogenitas? Kita tahu. Heterogenitas ini variatif datanya atau apa ya bahasanya? Seberapa bercampur datanya gitu. Jadi menunjukkan heterogenitas sampel dan menimbulkan keraguan terhadap hasil analisis data. Jadi datanya itu kalau ada outlier, ya dia itu artinya datanya itu beragam gitu Mas. Bermacam-macam katanya ya. Kemudian apa hubungannya dengan outlier? Periksa apakah ada kesalahan yang terjadi saat memasukkan data. Itu yang pertama. Kemudian jika ditemukan kesalahan, maka kita harus perbaiki dia. Apa yang harus dilakukan jika data yang dimasukkan itu salah, Mat? Pertama, putuskan apakah akan menghapus atau mengolahnya. Gitu. Yang kedua, keputusan untuk menghapus baris bergantung pada tujuan penelitian. Jadi Ahmad itu nanti kalau punya data, kemudian jangan langsung, aduh hapus aja lah. Ah, jangan gitu Mat ya. Sebagai seorang peneliti ataupun developer itu menghapus itu adalah pilihan terakhir. Ya, jadi kita harus olah dulu apa yang menurut kita bisa kita lakukan sebelum menghapus itu dilakukan. Oke, Mat? Oke? Oke. Oke. Nah, sekarang kasus nomor satu, kita adalah tim pengembang aplikasi seluler. Tujuannya mempelajari karakteristik pasar, target audiens, genre populer, harga, dan frekuensi update. Kondisi kerja kita untuk menemukan ceruk pasar kita penting untuk memiliki data tentang aplikasi kelas atas dan kelas bawah lah ya. And then kesimpulannya garis dengan outlier harus dibiarkan. Nah, untuk yang kedua juga demikian ya. Nah, sekarang saat melakukan analisis data, kita sering memeriksa hubungan antar data. Gimana cara menunjukkan hubungan antar dua indikator secara visual atau secara gambar? Kita bisa menggunakan metode scatter atau jenis apa namanya? Jenis plotnya itu adalah scatter atau petak sebar ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Bagaimana cara membuat diagram ini? Kalau secara ya ini dia. Yang pertama pilih dua picture yang ingin kita tahu hubungannya Mat ya. Kemudian tandai titik-titik pada bidang koordinat yang koordinatnya merupakan nilai picture. Nggak perlu sebenarnya kita tandai ya. Karena ya dia nanti yang menandai. Oke, gimana cara membuatnya? Caranya adalah dengan seperti ini. Jadi panggil data frame-nya dulu, datanya keseluruhan, kemudian dot plot, kemudian tentukan dalam data itu yang mana sebagai X-nya, sumbu X-nya, yang bagian ini gitu Mat ya. Kemudian yang mana sebagai sumbu Y-nya, yang bagian ini. Kemudian kind scatter itu artinya ya dia nanti berisi titik-titik gitu Mat ya. Gitu Mat ya. Sampai sini kita sepemahaman dulu Mat. Mat. Ya. Ya, jadi scatter itu petak sebar ya. Contohnya nanti begini Mat. Dia bentuknya bisa seperti ini. Nah, sekarang gimana cara menafsirkan data yang disajikan dalam diagram? Petak sebar. Nah, ini dia, Mat. Ya. Jadi, bentuk datanya itu kan nanti seperti ini, Mat, ya. Ya, jadi kalau dia begini nih, dia begini hampir lurus ya, hampir bisa membuat garis lurus ini. Ini artinya korelasi atau hubungan antara variabel X sama Y-nya itu kuat. Datanya yang X sama Y-nya itu kuat. Kalau ini agak-agak renggang nih Mat nih. Lihat Mat, semakin dia mendekati garis hayalnya ini, semakin bagus, semakin kuat. Tapi kalau
semakin datanya itu semakin jauh dari garis hayalnya, ya dia semakin lemah. Nah, apalagi gini, Mat. Begini bisa, begini juga bisa. Jadi makanya nggak ada koneksinya nih. Nggak ada sama sekali nih koneksinya. Ada, tapi kecil. Ini korelasinya namanya negatif. Jadi kalau miring ke kiri, itu korelasinya negatif, Mat ya. Oke? Ya. Ini miring ke Oke. kiri. Kalau dia ke kanan, itu positif. Nah, gitu aja ya. Semudah itu, sesimpel itu, segampang itu. Ya, Mat ya. Oke? Nah, ini dia. Banyak nyamuk ya. Oke. Nah, ini dia, Mat. Arah positif dia miringnya ke kanan ya, arah negatif arah nol. Dia itu arah nol tuh datar gitu. Nah, sekarang petak sebar menurut jenis grafik. Nah, jadi ada dua hubungan ya dalam data itu biasanya. Yang pertama hubungan linier lurus aja gini gitu, Mat ya. Mat, lihat, Mat. Ya. Lurus aja gitu, kemudian non linier. Nah, ini dia. Non linier itu dia kayak melengkung gitu. Nah, gitu, Mat. Nah, ya gitu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu menunjukkan distribusi nilai berdasarkan kategori. Dia menampilkan proporsi dan pembagian dengan jelas. Gimana caranya? Caranya pakai kain sama dengan pi. Jadi di parameter kainnya itu pakai kain lah gitu. Kemudian cara membuat diagram lingkaran yang menunjukkan distribusi pembaruan berdasarkan musim gimana? Yang pertama, kita harus melakukan hitung nilai setiap kategori. Ya, cara menghitung nilainya menggunakan dot value count. Gitu, Mat ya. Kemudian setelah itu, barulah kita tambahkan di belakangnya dot plot kain sama dengan pi. Loh, kenapa nggak langsung saja dot plot, Kak? Ya, kalau langsung dia nanti bakal error ya. Kalau nggak ada ini dia error. Begitu, Mat ya. Aman sampai sini? Aman, Mat? Am- Oke. Nah, ini bentuknya nanti, Mat ya. Jadi .py seperti yang Ahmad sudah mention di awal tadi. Ini lebih menarik, bentuknya nanti gini. Mari kita memvisualisasikan diagram lingkaran untuk memvisualisasikan jumlah aplikasi di setiap kategori. Nah, ini dia. Ya. Pilih tidak lebih dari 5 sampai 6 kategori. Gimana caranya? Ya, pakai sebenarnya nanti apa namanya? Jika tidak, maka grafik akan sulit dibaca. Ini artinya nanti di dot value-nya ini batasi saja 5 terakhir gitu. 5 yang paling besar. Oke? Nantilah kakak tunjukkan. Sekarang kita belajar bagan kolom atau bar plot. Ada dua jenisnya. Yang pertama, bar yang secara tegak, gini. Kemudian yang secara horizontal. Nah, gini, Mat ya. Nah, gini, Mat. Oke? Lihat tulisan Oke. kakak yang indah ini, Mat. Nah, gitu, Mat ya. Jadi kalau ini dia yang ini, kalau yang ini bar biasa itu dia yang ini. Oke. Aman, Mat ya? Nah, sekarang gimana cara membandingkan jumlah aplikasi dalam berbagai kategori menggunakan diagram batang vertikal? Nah, ini maksudnya. Caranya ya pakai dot value counts juga dulu, hitung nilai setiap kategori dan plot. Kayaknya sama dengan bar. Ya, itu saja sih ya. Jadi, sekarang kalau saya ingin mengubah ukurannya, ini menjadi lebih lebar, caranya plp.pixsize ya. Pixsize ini artinya bigger size. Ukuran gambarnya. Defaultnya itu 6,4 kali 4,8. Ya, jadi kalau bisa diperbesar silahkan. Caranya plp.pixsize. Nah, kita bisa menaruhnya di dalam plot, bisa juga di luar plot. Oke, Mat. Mungkin ya kemudian kita dapat menambahkan ini nih.
Grid atau jaringannya atau kayak koordinat gini menggunakan parameter grid sama dengan true. Begitu, Mat ya. Oke, Mat. Kemudian, mari kita coba membandingkan jumlah rata-rata instalasi pada audiens target yang berbeda untuk aplikasi berbayar dan gratis. Ya, ini dia. Jadi, kita bisa membuatnya dalam bentuk grup dulu, .min, ya, kemudian bisa kita plot gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Gitu ya. Kita mendapat dua diagram, satu untuk berbayar dan satunya gratis. Apakah mudah untuk membandingkan? Tidak. Jadi kita perlu nanti yang pertama eh, kontra menggunakan dua grafik terpisah, warna kolom yang sama, nilai pembagian yang berbeda, kemudian aplikasi berbayar dari semua jenis audien ditunjukkan. Ya, ini untuk persiapan datanya. Nah, yang ini nih, yang ini sekarang yang penting ini subplot sama dengan true ini adalah saat kita ingin membuatnya di dalam satu perintah pakai kata subplot sama dengan true. Nah, dia akan seperti ini nanti. Atau kemudian kita juga bisa menambahkan ya untuk di bar plotnya gitu ya, bisa juga demikian. Kemudian layoutnya ini artinya satu kolom, oh sorry, satu baris dua kolom ya. Kalau ini dia secara default satu kolom dua baris gitu. Kalau diatur satu baris dua kolom dia akan seperti ini. Oke, Mat. Gitu. Kemudian tambahkan grid, pakai grid sama dengan true. Oke, sekarang giliran Ahmad share screen. Kita jawab-jawab soal aja, Mat. Ayo, buka platformnya, Mat. Boleh sambil makan kok, Mat. Silahkan. Algoritmix. Ahmad Maulana. Masuk sebagai guru aja gimana, Mat? Mau nggak? Masuk sebagai guru aja. Masuk sebagai guru aja. Nggak apa. Aduh. Lesson 4. Oh, ini lesson 5, Mat. Bukan lesson 4 lagi. Oh, ya itu tuh. Ya, eh, lesson berapa ini ya? Bentar, Mat ya. Ya, lesson 5 nih. Lesson 5 ke bawah. Gak ada udah mentok. Loh, kakak belum buka berarti ya. Aduh. Bentar, Mat ya. Parah nih Kak Abi. Kenapa nggak dibuka? Bentar, Mat. Boleh, Mat, di-refresh dulu? Ada? Nggak ada. Loh, kok bisa ya? Kakak udah buka nih padahal. Ada nol. Mentok. Bentar, Mat. Coba ulang, Mat. Keluar dulu deh. Oke. Sekarang masuk lagi coba. Iya nggak ada. Nggak ada ya? Loh, kok aneh ya? Oh, ini, Mat, di data analisis. Kenapa di
Nah, itu, Mat. Lesson 5. Nah, mantap. Oke, Mat. Sekarang nih pasangin grafik garis dengan deskripsinya. Cari deskripsinya. Grafik garis itu berarti menunjukkan sebaran, digunakan membandingkan, menunjukkan perubahan waktu. Nah, betul. Bagan kolom. Bagan kolom itu artinya Apa? diagram batang. Gimana, Mat? Hah? Lupa, itu dipanggil. Oh ya. Menunjukkan nilai maksimum dan minimum. Nah, itu. Diagram lingkaran eh derajat. Iya, menunjukkan derajat. Histogram menunjukkan histogram yang sebaran nilai karakteristik antara minimum dan maksimum. Hmm. Iya, histogram yang itu. Kemudian bagan kolom yang digunakan untuk membandingkan. Nah, kemudian petak kotak kumis itu paling bawah. Petak sebar, bentar, Mat. Petak sebar itu menunjukkan hubungan antar bagian. Masa sih? Oh iya, benar. Oke, coba. Tara, ups, diagram lingkaran sama petak sebar salah ya. Tertukar ya. Coba ulangi. Bisa. Oh iya, bisa deh. Bisa, Mat ya. Mana? Ya, itu eh, diagram lingkaran, kemudian petak sebar. Iya, Tara. Iya. Nah, apa ini, Mat? Untuk membuat visualisasi kayak gitu itu apa itu? Yang ada titik-titiknya tadi. Ada kumisnya, ada nilai minimum, nilai maksimum gitu. Apa tadi namanya? Jenisnya apa? Bisa ini. Iya. Jadi box ya jenisnya. Box plot, Mat ya. Nah, mantap Ahmad. Nah, sekarang, nah ini Mat. Ini kayaknya apa? Histogram atau bar plot? Dia batangnya nyambung-nyambung gitu berarti ya betul sekali ya. Histogram. Histogram. Nah, kemudian Mana? his Mana? iya yang itu yang ketiga. Kemudian yang pertama dicoret sama yang kedua enggak. Yang kedua enggak. Yang ketiga, yang ketiga. Ketiga his. Binsnya itu berapa itu? 5 ya. Hitung coba batangnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Itu yang kelima tuh. Yang kosong tuh dia termasuk. Jadi beans itu apa, Mat? Batangnya ya. Oke. Oke, lanjut, Mat. Udah bener. Nah, sekarang ini, Mat, yang kayak kue-kue ini. Namanya apa? Iya, langsung bener. Ini kakak minggir aja lah ya. Udah pinter banget nih. Nah, ini, Mat, sekarang. Pilih semua metode yang dapat digunakan untuk Ma, pertama, memperoleh datanya pivot table bisa. Artinya sebelum kita memvisualisasikannya perlu hitung dulu gitu. Bisa pakai pivot, bisa pakai value count, bisa pakai group juga ya. Kemudian bisa juga pakai plot ya. semuanya aja udah. Walah, salah kayaknya. Uh, salah Mat. Bentar. Apa ya yang benar?
Kakak nggak ngerti nih. Oh ini value count, Mat. Value count sama apa ya? Value count sama harusnya sih group by ya, group by. Group by. Ya, apakah benar? Ya, ternyata benar. Hampir saja disenggol oleh kegagalan Ahmad Maulana. Oke, Mat. Sekarang yang ini. Dia itu batangnya terpisah-pisah. Iya, Dot. Iya, betul sekali yang kedua ya. Ups, bentar. H itu bar H atau bar biasa? Coba lihat parameter dot k-nya itu, Mat. Itu bar H atau bar biasa dari gambarnya. Kalau bar H itu dia ini nggak tegak gitu. Nah, ini tegak kan berarti bukan bar H. Cari yang bar biasa berarti. Nah, kemudian bentar. Itu ada gridnya nggak? Ditampilin nggak garis-garis di dalam ininya? Kalau ditampil, coba lihat gambarnya. Ada garis-garis nggak? Nah, berarti gridnya sama dengan true. Iya. Bentar. Nah, Oke, Mas. Sekarang yang ini apa? X-nya, coba lihat gambarnya. X-nya itu di sumbu X itu apa namanya? Itu taruh. Tuh. Rating. Kemudian D-nya itu apa? Number of genres. Jangan sampai typo ya. Ayo. X-nya rating. Kemudian R-nya besar kayaknya tadi. Bukan rantingnya, rating. Ra, nah rating gitu. Ra Ahmad nih ratingnya 1 dari 10, saya pikir 11 ya. Karena dia sudah jago banget. Nah gitu misalnya Mat ya. Number of genres. Nggak bisa di main kopi aja nih orang. Nggak bisa dapat, ya. dapat bisa kok, dapat bisa kok tenang aja. Number of genres. Nggak ya? Pelan-pelan, Mat, pelan-pelan. Saya tunggulah ini ya. Bisa kok, tenang aja. Oh iya. Aduh. Widih, mampuslah saya ini. Sudah mulai dah nih. Widih, widih. Kayaknya itu berarti scatter, Mat ya. Karena itu kan titik-titik gitu ya. Ada variabel X sama Y-nya. Scatter, Ah, secater. S, C, S, D, A, A, T-nya 2, kemudian ER. Oke, now centang. Tara, mantap. Nah, sekarang ini, Mat. Dia menggunakan metode apa? Ini batang-batang pisah dan batangnya horizontal. Ya, bisa pakai pivot table, kemudian bisa juga pakai eh, sebenarnya group by juga bisa ya, group by. Oh, pivot table tuh, Mat, sorry. Bukan group. Iya. Oke, udah. Tara terakhir, Mat. Nah, itu tuh. Dia kan di sini apa namanya? Coba perbesar gambarnya. Nah, itu tuh. Jadi kayak tulisannya itu hanya di samping kiri. Jadi kayak seolah-olah satu gitu, nyatu gitu. Gimana caranya? Ya ini yang variabel yang disetting itu adalah coba lihat. Shady kalau nggak salah. Udah, boleh dilepas gambarnya. Nah itu tuh. Yang Sherry true, kemudian subplots-nya juga true, kemudian grid-nya juga terus belum, masih ada kayaknya. Barnya H ya, betul. Kain H. data, Layoutnya sekarang.
Dua atau satu? Itu satu kolom atau dua kolom, Mat? Dua kolom. Iya, jadi iya yang bawah ya harusnya. Bukan. Iya, satu baris dua kolom. Nah, mantap. Keren Ahmad. Eh, saya bangga sama Anda ini ya. Oke, sekarang menginstal perpustakaan Pandas. Coba klik yang nomor 10. Oke, buka platform apa namanya? Ya, sekarang buka apa sih namanya itu, Mat? PS Code-nya buka coba. PS Code-nya kakak ajar cara instalasinya. Ini Ahmad jago banget, Mat. Aduh, Kak, jadi di maximize boleh, Mat? Ya, cara install library itu nanti Ahmad boleh ya. Selain Pandas, nanti bisa juga yang lainnya gitu. Nah, untuk menghapus ini pakai CLS saja, Mat. CLS di terminalnya. Oke. CLLS. Nah, dia terhapus nanti. Enter. Nah, gitu. Kemudian, nanti kan ini udah CMD, Mat ya. Ya, udah CMD. Nanti kalau dia belum CMD, buat dia CMD, command prompt. Nah, sekarang gimana caranya? Pip, bukan pipi ya, bukan. Pip, pip aja. Install, 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 double L, Pandas ya. Nah, enter. Oke, kalau dua dia tulisannya requirement already satisfied, itu berarti udah diinstal ya. Kalau belum ada tulisan itu berarti nanti dia mendownload. Loh, apa ini, Mat? Oh, apa? Hah? Nggak tahu. Ini. Nah, kalau tulisannya gitu, Mat tuh. Requirement already satisfied. Itu berarti udah. Tapi bentar dulu. Kita tunggu dia selesai. Nah, di sini. Nah, sekarang satu lagi. Pip install. Kalau mau tanda panah ke atas juga langsung dia, Mat. Klik tanda panah ke atas. Dia langsung tulisannya seperti yang terakhir kita tulis. Coba tanda panah ke atas. Bisa? Panah atas bisa, Mat? Nggak terjadi apa-apa ya? Aduh, bisa? Nah, gitu. Pandasnya hapus menjadi jangan di enter ya. Pandasnya pan, pan, hapus menjadi matplotlib, mat. Matplotlib Maaf. gitu. Matplot bukan pol. Plot plot lib 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 bukan F ya, lib lib. Nah, enter. Nah, tuh dia baru tuh menginstal matplotlib. Oke, and then udah berarti coba lihat tugas selanjutnya. Kita langsung ngoding aja. Coba lihat tugas selanjutnya. Hasil ujian, ekstraksi. Coba klik link itu, Mat. Kakak ajar cara download data sekarang. Link itu tuh yang Kaggle. Nah, itu pinter banget nih. Oke, sekarang itu download. Download. Klik download. Itu tuh yang sebelah. Amat udah punya Kaggle, akun Kaggle, Mat. Iya, jangan Oh, di copy code, jangan di copy, download aja. Nah, download dataset.zip. Nanti diekstrak dulu ya. Sign in pakai Google aja lah, supaya cepet.
Udah, Mat? Nah, Oke, sekarang diekstrak dulu. eh, mana? Di mana dia ya? Kakak juga nggak tahu di mana hasil downloadnya. Coba lihat, Mat. Di browsernya tadi, klik aja foldernya. Ah, itu tuh chip tadi dia. Atau klik aja, coba down titik tiga. Iya, download. Nah, klik. Itu tuh benar-benar yang, nah itu, show in folder. Nah, itu tuh. Nah, ekstrak dulu. Oke. Loh, nggak bisa kah? Oke, kalau gitu kakak kirimin aja ya filenya supaya Ahmad nggak capek. Apa namanya? Itu kayaknya perlu ini Mat soalnya. Loh, kok nggak ada filenya di kakak? Loh, ini saya lebih parah nih nggak ada filenya man. Bentar Mat ya, kakak downloadin dulu. Ini Mat, buka WhatsApp. Ups. Loh, Ahmad Maulana. Loh, kok nggak bisa nih? Apa yang dihapus tuh Mat? hmm, Di WA? nggak tahu. Nah, itu Mat, kakak udah kirimin. Buka WhatsApp Mat. Mencet apa nih? Ah, Ini iya, save as. Loh, kenapa nama kakak Azali Parabimat? Loh, kakak pikir kakak yang ganteng gitu mungkin ya. Itu Mat ya. Oke, sekarang drag filenya ke mana situ. lagi? Dapat. Coba Mana? ini yang tadi di WhatsApp-nya coba ke WhatsApp-nya. Di Dia sini di tadi. oh di situ. Students performance. Kayak Excel gitu tampilan filenya. Hmm, tuh, banyak banget filenya. Ke S, langsung ke S langsung. K M M Minecraft R S. Nah, cari. Nah, itu. Drag aja ke PS Code-nya. Kemana keplingnya kemana? Ke sini ke sana. Ke modul 3 itu ya, betul. Ke sini. Iya. Oke. Oke. Nah, sekarang Udah. oke. Oh, Apa? di exit aja itu, di exit aja itu. Di X Apa aja sih ah? terminalnya di X aja ya. Itu tuh pod nah itu.
Oke, sekarang ini di close aja tab ini. Nah, sekarang buat file baru L4, Mat. Jangan di sini, tapi L4.py. L4.py. .py. Oke, kemudian eh loh, loh, kok folder? Loh, aneh ya. Ahmad klik yang mana tadi, Mat? Coba dihapus aja. Kok folder ya? L4.py. Nah, gitu. Sekarang import pandas SPD, import pakai T, jangan lupa. Import pandas SPD, SPD, ini ASPD. Ups, lo. SPD. Oke, kalau enter, data sama dengan pd.read sama dengan ya, atau sama dengan data sama dengan pd.read, read, read underscore csp underscore csp pi rumput ya, pi csp pi rumput, Mas, pi rumput, pi. Nah, dalam kurung tanda petik, dalam kurung tanda petik. Nah, student performance itu copy paste-nya, Mat. Klik kanan, copy paste. Nah, taruh di dalam tanda petik. Oke, sekarang enter lagi. Eh, apa ya tadi yang mau dilihat? Bentar. Kakak liatin soalnya apa yang tadi mau divisualisasikan. Bentar. Coba, Mat, cek kolomnya aja. Data.columns. Data.columns. UMN. UMN S. UMN S. UMN S. Nah, coba di run. Nah, itu ke bawahin aja dikit, Mat. Loh, kok aneh sih? Kok dia nggak kebaca sih? Hmm. Hmm? Aneh ya, kok nggak kebaca, Mat ya? Mau ke Google Colab, Mat? Ini jamnya udah berakhir sih, Mat ya. Ahmad mau lanjut atau kita ngobrol-ngobrol? Hmm? Gimana, Mat? Hmm? Oke, kakak stop rekamannya ya. Oke? Oke.